Shalom, selamat pagi pada semua peserta Gamaliel Morning Prayer. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam Ulangan pasal 12. Kami persilakan. Ulangan 12. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi. Ke sanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban kesembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban dasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandang benar, sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu. Di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, tetapi juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu, haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu,
dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing-kambingmu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempat sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaan anak-anak yang kemudian apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan kurban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah kurban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan darah kurban sembelihanmu haruslah dicurahkan ke atas mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukannya mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya atau menguranginya. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan sedikit menggali tentang peristiwa apa yang Tuhan inginkan tentang tempat beribadah. Memang bangsa Israel pada waktu ini adalah proses bagaimana tata cara, tata kelola, etika, peribadatan, dan sebagainya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena bangsa ini dalam kondisi yang berbeda saat keluar dari Mesir dan sebagainya, ini adalah suatu proses. Nah, pada kesempatan ini, pada ayat 1 dan 4, itu jelas sekali tentang pemusnahan tempat-tempat penyembahan berhala dari bangsa Kanaan. Itu tahap awal, harus menghapus atau menghilangkan semua segala sesuatu penyembahan berhala selain daripada Allah Yahweh sendiri. Nah, perintah untuk mendirikan tempat penyembahan yang sesuai apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki. Ini adalah suatu petunjuk pada ayat 1 sampai 4. Kemudian ayat yang ke-5 sampai 14, Allah menghendaki ada suatu tempat peribadatan tunggal. Jadi ada suatu tempat khusus, kalau sekarang ya, era sekarang tempat khusus yang layak dan yang berkenan bagi Allah. Perintah untuk memusatkan ibadah kepada Allah, Allahnya orang Israel. Kemudian dalam perikop ayat 5-14 ini, pembahasan tentang penyembahan hewan dan persembahan. Ada beberapa persembahan di sana, persembahan
bakaran, persembahan khusus, kemudian juga persepuluhan, dan sebagainya. Nah, bangsa Israel dididik untuk belajar mengembalikan dan mengenal akan kasih Allah yang telah diperbuat Allah kepada bangsa Israel itu. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Bangsa Israel belum terbiasa bagaimana membalas kasih Allah yang telah membebaskan dia. Nah, ini di sini di kesempatan ini dididik bagaimana cara mempersembahkan segala sesuatu. Karena dia adalah pemilik, dia adalah berhak untuk menentukan supaya apa? Bangsa Israel menyadari bahwa kesemuanya itu hanya karena kasih karunia Allah sendiri. Jadi bagaimana harus mempersembahkan dengan benar dan apa saja yang harus dipersembahkan itu sebagai bentuk ucapan terima kasih bahwa segala sesuatu yang dia bisa miliki, apa yang telah dinikmati, itu semua semata-mata pemberian dan kasih karunia Allah sendiri. Supaya bangsa Israel itu belajar mengembalikan. Kemudian pada ayat yang ke-15 sampai 28 itu adalah larangan berbuat sesuatu yang sesuka hati mereka, disebutkan di situ. Karena apa? Konsep mereka mempunyai suatu konsep menurut dia benar itu baik. Apa yang menurut dia baik itu benar. Di sini kesempatan Tuhan memperingatkan supaya apa? Belajar larangan-larangan untuk memakan darah binatang yang disembelih. Itu jelas sekali di Perjanjian Baru juga ada itu. Nah, peraturan tentang pemindahan tempat ibadah itu ada tata caranya. Karena apa? Itu adalah menyangkut etika dan tempat di mana Allah hadir. Kemudian ayat yang ke-29 sampai 32 itu jelas sekali menjelaskan tentang daging hewan. Ini adalah peringatan untuk bangsa Israel tidak meniru praktek dari bangsa Kanaan. Bahkan jangan sampai dia mempunyai sikap kompromistis dan bertanya bagaimana peribadatan di sini, bagaimana caranya untuk dia bertoleransi untuk mau mengikuti. Itu tidak diperkenan oleh Allah, ya. Kemudian larangan menambah atau mengurangi perintah Allah itu jelas sekali bahwa apa yang sudah ditetapkan di dalam amanatnya, apa yang Tuhan inginkan itu tidak boleh dikurangi atau ditambah. Itu jelas sekali dari awal Tuhan sudah memerintahkan akan firman-Nya itu tidak boleh dikurangi atau ditambah. Nah, untuk itu jelas sekali amanat teks pada perikop ini itu yang pertama tentang peribadatan itu hanya terpusat pada Allah saja dan di tempat ibadah yang sudah ditentukan Allah sendiri. Kemudian tidak menyembah berhala atau Allah lain selain daripada Allahnya orang Israel yang membebaskan dia. Kemudian yang ketiga, amanat teksnya itu harus taat mematuhi perintah Allah. Bangsa Israel ini harus taat. Kemudian yang keempat, tidak memakan darah hewan yang disembelih. Kalau sekarang ini didih itu tidak diperkenankan. Jelas sekali eksplisit bahwa makan didih itu tidak diperkenan. Kemudian tidak menambah atau mengurangi ajaran firman Allah. Jadi secara eksplisit apa yang Tuhan bilang tidak, ya tidak. Boleh, ya boleh. Nah, tidak boleh mengurangi atau mengaburkan. Kemudian pada pagi hari ini aplikasinya, sudahkah saya dan saudara taat dan setia akan apa yang Tuhan inginkan? Kemudian apakah kita juga sudah fokus hanya pada menyembah Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, sudahkah saya dan saudara tulus artinya ya benar-benar dari dasar hati, tanpa tendensi, tanpa motivasi apa-apa, dan setia mentaati apa yang telah
diperintahkan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Demikian renungan pada pagi hari ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Untuk kita terus berkomitmen mentaati kebenaran firman Tuhan, bukan karena kewajiban, rutinitas, tapi karena kasih kepada Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Kita akan pujikan, ini hatiku menyembah-Mu. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku sempurna, bercampur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu Tuhan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Katakan, ini hatiku ya Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya, ini hatiku menyembah-Mu, ku rindu mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, I love You Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan, perintah-perintahnya yang membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mau menanggalkan segala larangan-larangan yang tidak disukai Tuhan. Kita mau berkomitmen hari ini untuk mentaati hal-hal yang baik
yang diperintahkan Tuhan dan meninggalkan segala larangannya. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang memimpin hidupku untuk aku boleh lebih lagi Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku bersyukur untuk setiap larangan-larangan yang Tuhan ingatkan pagi hari ini, supaya aku boleh menanggalkan segala dosa, segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik itu menyangkut Tuhan penyembahan kepada Tuhan, sikap hati, kehidupan yang tidak benar, maupun Tuhan cara makan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau tanggalkan dan kami mau terus hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya berkat-Mu terus tercurah atas kami, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.